sama sih, jadi menyenangkan sekali bisa ikut dalam JLA, BCA Syariah, menanam mangrove di sini. Semoga bibit-bibit yang kita tanam ini tumbuh dan melestarikan di sekitar sini semua. Nanti kurang lebih 1 tahun lagi kita akan monitoring kembali dan mengecek pertumbuhannya sudah sampai di beberapa tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua pada acara Sustainability Talks Volume 1 dengan topik Keuangan Berkelanjutan, Tantangan dan Peluang Pelaku Industri dan Perbankan. Tidak lupa saya mengajak Bapak dan Ibu semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa terus berkarya hingga saat ini. Perkenalkan, saya Nadia yang akan memandu acara pada pagi hingga siang hari nanti. Oke, Bapak dan Ibu, kita tentunya semua menyadari ya bahwa topik seputar kinerja environment, social, dan governance atau yang sering disebut-sebut sebagai ESG sedang hangat sekali diperbincangkan baik oleh pemerintah dan kementerian, regulator, pelaku usaha, lembaga jasa keuangan, dan masih banyak lagi. Karena memang topik ini sudah semakin urgent ya untuk diimplementasikan agar kita semua bisa merasakan hidup dengan nyaman di bumi kita yang satu-satunya ini. Nah, itu adalah hanya satu dari sekian banyak alasan ya mengapa BCA Syariah mengangkat topik itu pada forum kali ini. Nah, tentunya Bapak Ibu, perbincangan kali ini kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Nah, jadi izinkan saya untuk menyapa beliau-beliau terlebih dahulu. Yang pertama, saya ingin menyapa narasumber kita, Ibu Juniati Gunawan, selaku Head of Trisakti Sustainability Center. Biasa akrab disebutnya Ibu Juni, gitu. Nah, itu dia beliau sudah tampil. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, lumayan sehat ya. Pagi ya Bu, sudah meluangkan di sela-sela kesibukan Ibu Juni. Ibu Juni ini for the record ya Bapak Ibu, sibuknya luar biasa. Jadi satu kesempatan berharga kita bisa langsung bertatap muka dengan Ibu Juni pada hari ini. Selanjutnya saya ingin menyapa Ibu Yuli Melati Suryaningrum selaku Presiden Direktur BCA Syariah yang selalu tampil cantik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru nyadar kita bertiga di layar perempuan semua ya Bu. Kesetaraan gender lagi ya Bu Juni ya. Gitu ya. Sekali ya.
Oke, alhamdulillah ya narasumber kita hari ini cerah-cerah sekali, secerah pagi ini. Mudah-mudahan semangatnya menular ke seluruh peserta topik hari ini. Nah, saya juga mau menyambut Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam forum ini. Ada tentunya Bapak dan Ibu Komisaris, Direksi, dan perwakilan dari manajemen nasabah pembiayaan BCA Syariah. Luar biasa, hari ini banyak sekali yang bergabung. Apresiasi dari kami yang setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu yang bersedia meluangkan waktunya untuk bergabung bersama BCA Syariah pada webinar hari ini. Dan tentunya Bapak dan Ibu Direksi BCA Syariah dan segenap manajemen BCA Syariah baik di kantor pusat maupun cabang serta rekan-rekan AO yang selama ini selalu setia mendampingi nasabah-nasabah BCA Syariah. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Sebelum kita memulai kegiatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Mungkin kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu ya selama sesi presentasi nanti. Kemudian mengingatkan kembali Bapak Ibu bisa merename nama pada Zoom ini dengan format nama dan institusi Bapak Ibu semua masing-masing untuk memudahkan kami berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Untuk kerangkaian acara pada hari ini, Bapak Ibu, untuk sebagai informasi, akan kita awali dengan opening speech dari Ibu Yuli, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan presentasi dari Ibu Juni, dan tentunya yang sudah ditunggu-tunggu adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, karena tadi kita cukup agak lama menunggunya ya, mohon maaf nih Bapak Ibu peserta, terima kasih juga atas kesabarannya menunggu. Nah, langsung saja Bu, kita masuk ke ini ya, kita masuk ke sesi pertama, yaitu opening speech dari Ibu Yuli Melati Suryani. Untuk itu kami persilahkan Ibu Yuli. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Komisaris, Direksi maupun perwakilan manajemen dari nasabah BCA Syariah, khususnya juga beberapa yang banyak di sini adalah nasabah pembiayaan BCA Syariah. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Dan tentu terima kasih sekali atas kepercayaan dan loyalitas Bapak Ibu selama ini berbank dengan BCA Syariah. Sehingga BCA Syariah dapat terus tumbuh dan berkinerja solid. Kan kalau kita bicara tentang sustain, salah satunya adalah ditunjukkan dengan bagaimana kita bertumbuh ya. Bertumbuhnya itu terus-menerus ke arah yang yang semakin baik dan semakin baik. Nah, dan juga satu lagi Bu Juni yang luar biasa. Tadi Mbak Nadia sudah memperkenalkan juga Bu Juniati Gunawan, PhD, Head of Trisakti Sustainability Center yang selama ini juga mendampingi BCA Syariah dalam bagaimana BCA Syariah berupaya melakukan langkah-langkah terkait dengan kegiatan-kegiatan ESG. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa kita semua saat ini diberi kesempatan berada di ruang online. Dan harapannya kalau tadi Mbak Nadia sudah memaparkan bagaimana sebenarnya kita memaknai wadah ini, maka saya hanya akan menekankan dua hal, Bapak Ibu semua. Yang pertama, ini adalah dalam rangka untuk saling sharing. Semoga bisa saling menginspirasi. Yang kedua, ini adalah investasi. Karena kalau kita bicara tentang ESG, sebetulnya kita itu memposisikan diri untuk harapan yang baik secara terus-menerus hingga masanya anak cucu kita. Jadi ini adalah investasi untuk masa depan. Dan dalam melakukan langkah-langkah investasi tadi, yang dilakukan adalah menyelaraskan dengan lingkungan, bagaimana kita bersosial dengan baik, dan tentu tata kelola yang baik.
Jadi ini yang dibilang opening tadi ya. Jadi kita memaknai ini sebagai suatu investasi untuk masa depan. Kalau kita yakin ini adalah suatu investasi, insya Allah kita akan niatkan semuanya yang terbaik. Kita langsung mulai saja dengan paparan presentasinya ya. Mbak Nadia mungkin bisa di-sharingkan langsung. Ya, ini adalah presentasi dari kami, Stepping Towards Sustainability temanya, dan ini adalah volume 1. Harapannya akan ada volume-volume selanjutnya ya, kita saling sharing. Kita langsung ke slide berikutnya. Ya, ini adalah kita kenalan dulu lebih jauh ya dengan BCA Syariah, bahwa BCA Syariah ini mulai beroperasi pada 5 April 2010, dan kami memiliki produk-produk, yaitu produk dana, kemudian juga ada layanan ya, jasa-jasa layanan seperti setoran haji, jaringan ATM, EDC, dan KRIS. Untuk ATM di situ kami bekerja sama memanfaatkan jaringan BCA, dan kemudian dari sisi pembiayaan, kami juga memiliki produk-produk pembiayaan yang sebagian besar sudah digunakan oleh Bapak Ibu yang hadir di webinar ini. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami memiliki 75 cabang. Ya, ke slide selanjutnya. Kami memiliki 75 cabang dan didukung juga dengan 100 LSBU. Jadi LSBU 100 ini adalah layanan syariah bank umum yang hadir di BCA. Jadi nanti kalau diperlukan Bapak Ibu bisa lihat di website kami LSBU mana yang dimaksud. Jadi jaringan kami yang tadi sudah saya sampaikan. Dan hingga saat ini selama 13 tahun beroperasi, ini kami juga telah mencapai aset hingga saat ini 13,4 triliun per November, dan dengan kenaikan dari tahun ke tahun yang menggembirakan. Kemudian dapat kami sampaikan ini sambil nunggu filenya ya teman-teman. Jadi untuk kalau kita bicara aset 13,4 triliun, kita juga bicara mengenai laba. Hingga saat ini laba kita itu 181 miliar, dan ini mengalami kenaikan dengan pertumbuhan per tahun rata-rata 29,9% sejak berdirinya BCA Syariah. Yang ingin kami garis bawahi dari kegiatan kami juga adalah di sisi pembiayaan, karena pembiayaan ini adalah hal yang utama langsung gitu ya, berkaitan dengan ESG, maka kami sampaikan pembiayaan kami itu 19%-nya itu di sektor UMKM, kemudian untuk consumer loan-nya itu 10%, dan selebihnya adalah komersial 71%. Dan satu hal lagi berkaitan khusus ke sustainability, maka sustainability financing kami mencapai 30% dari keseluruhan pembiayaan yang kami berikan. Hingga saat ini nilainya sekitar 8 triliun secara keseluruhan pembiayaan yang kami berikan. Kemudian ada pertanyaan ya, bagaimana sih BCA Syariah ini memaknai yang namanya ESG tadi? Ya, di slide selanjutnya, gimana sih memaknai ESG tadi? Kita merasa bahwa ini adalah bagian yang harus terus-menerus diinternalisasi. Jadi kuncinya internalisasi. Kenapa kita menganggap itu harus terus-menerus diinternalisasi? Karena memang kami sendiri beroperasi secara syariah ini memiliki misi untuk kemaslahatan. Kemaslahatan ini kan perkara baik ya. Kemudian kita lihat lagi bahwa di dalam kemaslahatan sebetulnya cakupannya itu adalah maqasid, yaitu maqasid syariah, atau disebut juga tujuan syariah. Sekilas saya sampaikan ya, bahwa yang namanya maqasid atau tujuan tersebut
adalah kita pandang sebagai tujuan ultimate ya, ultimate goals dari semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi ini adalah semua cerminan utama dari semua yang kita lakukan selama hidup gitu ya. Bahwa yang pertama kita menjaga beliefs, menjaga agama yang kita yakini, kemudian kita menjaga jiwa, menjaga akal, keturunan, dan menjaga harta. Nah, bukankah kelima hal ini adalah kita sebut Sustainable Development Goals ya, atau SDG. Jadi memang ini sesuatu yang bukan hal baru, terutama untuk yang beroperasi di syariah ya. Ini adalah sesuatu yang memang kita jalankan sehari-hari. Nah, dari kacamata tersebut, maka kami berkomitmen bahwa kami ingin menjalankan keuangan berkelanjutan. Dan dalam hal ini, kami mengimplementasikannya, yang kami sebut tahap awalnya dulu nih, dengan memiliki strategi dan roadmap keuangan berkelanjutan. Ya. Ini kami lakukan selaras dengan POJK nomor 51 tahun 2017 dan best practice dari industri. Selanjutnya kita bisa ke slide selanjutnya ya teman-teman. Ya, kalau kita bicara tadi punya strategi, punya roadmap, framework-nya seperti apa? Framework-nya adalah kalau kita lihat secara mendasar ya, ada yang mengelilingi yaitu makosid tadi. Kemudian kita letakkan visi kita bahwa kita ingin menjadi bank syariah andalan dengan pilihan masyarakat selaras dengan pembangunan berkelanjutan Indonesia. Kami letakkan di atas sebagai tujuan kami. Dan dalam menjalankan misi untuk mencapai visi tersebut, kami akan selalu menyelaraskan kegiatan usahanya dengan prinsip keuangan berkelanjutan. Dan kalau ditanya bagaimana kita meletakkan pilar-pilar untuk mencapai hal tersebut, ada 3 hal. Yang pertama, kita memposisikan diri sebagai bank yang berkelanjutan. Yang kedua, kita jadi institusi yang kontributif dan bertanggung jawab. Jadi bagaimana kita bersikap keluar, dan tentu semuanya itu dilakukan dengan SDM yang berkualitas dan sejahtera. Dengan core value, yaitu teamwork, responsibility, integrity, dan profesional. Atau yang kami di sini, di internal, sering menyebut dengan trip to success, seperti itu. Nah, bagaimana dukungan kita terhadap SDG? Kalau dilihat SDG ada 17, semuanya tentu ingin kita capai, tetapi kami fokuskan dulu kepada beberapa sini, yaitu 9, ini kami tuliskan supaya untuk tahap awal kami konsentrasi ke 9 hal tersebut. Ya, kita lanjutkan di slide berikutnya. Di slide berikutnya ini saya akan menjabarkan gimana sih roadmap dan strateginya ya. Jadi kami memberanikan diri untuk membuat roadmap. Di fase 1 kita mau memperkuat tata kelola organisasinya. Tentu waktu mulai tata kelola ini kami sadar ya bahwa banyak hal yang kami harus pelajari sehingga memang kami engage dengan beberapa expert. Dan yang fase kedua saat ini ya, fase kedua baru akan berjalan, ini kami akan terus meningkatkan portofolio keuangan berkelanjutan. Walaupun di sini disebutkan sebagai fase 2, tetapi paralel semuanya kami jalankan sejak fase pertama. Dan di fase ketiga nanti, kami ingin menjalankan seluruh strategi keuangan berkelanjutan tersebut, sehingga bisa secara signifikan diukur untuk pencapaian kinerja kami. Dan untuk strateginya, tentu kami akan lihat lingkup dari mulai tata kelola dulu, memperkuat tugas-tugas masing-masing yang ada di BCA Syariah, menyusun KPI-nya selaras dengan tadi dari selaras dengan ESG tadi,
Kemudian dari sisi produk dan layanannya juga kami pastikan selaras. Kemudian bagaimana kami beroperasi atau operasionalnya seperti apa, termasuk juga senantiasa mengedukasi dan menginternalisasi karyawan kami mengenai ESG tersebut. Dan selanjutnya tentang keberlanjutan itu sendiri, tadi ada sekilas mengenai 30% ya komposisi pembiayaan keuangan berkelanjutan, di mana 65%-nya itu adalah memang pembiayaan UMKM. Nah, 35%-nya itu adalah green financing. Jadi itu gambaran dari pembiayaan kami, komposisi pembiayaan kami. Dan hingga saat ini 200 top nasabah pembiayaan kami itu sudah dipetakan berdasarkan THI atau disebut taksonomi hijau Indonesia ya. Ini adalah suatu gerakan yang dicanangkan juga oleh OJK mengenai THI ini, dan alhamdulillah kami sudah bisa memetakan dari 200 top nasabah. Dan 100% nasabah komersial, jadi nasabah komersial tadi termasuk di dalamnya ya, itu sudah dipetakan juga berdasarkan KUB seluruhnya. Jadi untuk yang kriteria keuangan yang berkelanjutan, ini kegiatan usaha berkelanjutan, ini sudah dipetakan 100%-nya. Jadi setiap kali masuk nasabah komersial, kami sudah mengidentifikasi ini masuk ke kategori yang mana. Kemudian 100% karyawan kami itu sudah tersosialisasi dengan strategi keuangan berkelanjutan. Secara gender tadi juga sudah saya sampaikan ya, equality. Dalam hal ini 49% laki-laki, 51% perempuan, hampir sama. Dan untuk gerakan terhadap lingkungan, kami sudah melakukan penanaman bibit mangrove di Semarang, dan ada juga bibit durian di Hulu Ciliwung. Nah, satu hal yang saya ingin sharing juga di sini tentang suatu kegiatan yang kita beri nama Wepreneur BCA Syariah. Jadi kegiatan Wepreneur ini adalah suatu kegiatan pengembangan kapasitas dan pendampingan bagi pengusaha UMKM perempuan. Program itu ada bootcamp, ada klinik SMI, ada micro mentoring, dan kompetisi pengembangan usaha. Ini dilakukan selama setahun. Yang sudah kita lakukan itu selama setahun ya. Tapi di kemudian hari tidak tertutup kemungkinan kami tinjau kembali. Nah, program Wepreneur ini kami pilih 15 pengusaha perempuan. Kemudian 15 pengusaha perempuan ini akan terus-menerus ya kita jalankan program-program terhadap ke-15 ini. Salah satunya 15 pengusaha ini harus melakukan micro mentoring masing-masing ke 15. Jadi kalau 15 dikali 15 itu dampaknya adalah 225 yang terpapar ya terhadap kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas UMKM. Jadi di sini diajari bagaimana sih caranya mencari sumber daya yang memang ramah lingkungan, kemudian juga bagaimana dia berproses yang ramah lingkungan, sampai kemudian kita juga sharingkan, tentu dari expert ya, bagaimana memfoto produk supaya menarik dan bisa onboarding di platform-platform online. Nah, kalau kita tadi bicara 225 yang terpapar, ternyata dalam kenyataannya, ini kami data, ada 421 micro mentoring partisipan. Jadi buat kami ini salah satu yang luar biasa, yang kami rasa mungkin ini juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua, supaya makin banyak yang memang tersosialisasi kegiatan-kegiatan ramah lingkungan dan ESG pada umumnya. Ya, kita lanjutkan lagi. Di slide selanjutnya, kalau bicara tentang pembiayaan berkelanjutan sendiri, kita lakukan apa sih gitu ya untuk melihat, tadi kan kalau kita bicara secara umum BCA Syariah seperti apa, tapi tadi kalau dibilang 30%-nya itu memang termasuk kategori yang keuangan berkelanjutan,
kegiatan usaha berkelanjutan, maka yang kita lakukan langkah-langkahnya adalah pertama mengidentifikasi nasabahnya dulu, gimana bidang usahanya, dampak lingkungannya gimana, dan tentu yang paling penting ya kemampuan bayarnya seperti apa. Kemudian kita juga melakukan pemenahan infrastruktur, di mana kita lakukan penyesuaian-penyesuaian di dalam sistem kita sehingga pencatatannya menjadi jelas. Tentu juga regulasinya, compliance-nya kita sesuaikan agar selaras dengan spirit kita terhadap ESG tadi. Dan tentu yang tidak kalah penting, yang terus-menerus harus dilakukan dan butuh komitmen adalah pengembangan kapasitas dari SDM-nya, serta kapasitas nasabah. Jadi disinilah salah satunya kegiatan sosialisasi dilakukan kepada nasabah. Dan dari pembiayaan yang berkelanjutan ini, kami memiliki ragam, ada efisiensi energi, ada eco-efisien, bagaimana pengelolaan sumber daya alam hayati, kemudian pencegahan polusi, pengelolaan air limbah yang berkelanjutan, serta transportasi yang ramah lingkungan. Nah, kami juga sampaikan bahwa tadi ya, ngomongin taksonomi hijau, saya ingin sampaikan lebih detail lagi di sini, bahwa memang taksonomi hijau ini adalah sesuatu yang diminta OJK untuk dilakukan, di mana manfaatnya itu kalau di kemudian hari kita ingin mendorong pembiayaan berkelanjutan, kemudian kita mau melakukan upaya memitigasi perubahan iklim, itu yang mana-mana aja sih yang perlu kita prioritaskan? Siapa saja sih? Dan seperti apa kalau mau bikin kebijakan insentif dan sebagainya? Nah, itulah tujuan sebenarnya dari yang namanya pemetaan taksonomi hijau tadi. Jadi ini adalah suatu gerakan yang perlu partisipasi semuanya, perbankan dan nasabah. Sehingga melalui forum ini saya juga sampaikan mohon bantuannya kalau kemudian BCA Syariah memberikan semacam lembar assessment, mohon bantuannya untuk dapat kembali kepada kami, dan mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa berdiskusi. Karena memang ujung-ujungnya kegiatan ini adalah untuk bagaimana kita bisa mensosialisasikan dan menginternalisasi kegiatan-kegiatan ESG tadi untuk kesejahteraan bersama. Ya, dan selanjutnya lagi di slide berikutnya, kita juga mau sampaikan bahwa terlepas dari kita melakukan hal-hal yang diminta OJK atau mungkin yang sifatnya ke nasabah, secara internal sendiri kami lakukan green lifestyle. Green lifestyle-nya sampai saat ini kami coba untuk bebas botol plastik. Bu Juni tahu banget pada suatu hari Bu Juni memergoki kami ya dengan botol plastik dan Bu Juni langsung mengingatkan. Nah, sejak itu ya kita lebih serius lagi Bu Juni untuk masalah botol plastik ini. Sebenarnya bukan nggak boleh digunakan sama sekali ya Bu ya, tetapi limbahnya memang harus diperhatikan gitu. Kemudian untuk dokumen internal sendiri kami menggunakan electronic signature sebisa mungkin untuk dokumen-dokumen ya. Kemudian kalau lagi jam istirahat, sudah waktunya pulang, kami juga matikan lampu. Bahkan kalau di lantai saya kebetulan juga sinar mataharinya cukup, dan gedung kami yang gedung Wisma 1 itu juga adalah gedung yang termasuk gedung lama yang dibangun dengan jendela banyak. Nah, di situ kami bisa mengurangi intensitas penggunaan lampu. Dan kami prefer untuk bawa tumbler sendiri dalam kegiatan-kegiatan kami. Jadi Bapak Ibu semua, ini adalah menutup presentasi saya, sharing mengenai apa yang dilakukan BCA Syariah, baik kami kepada nasabah, bagaimana kami beroperasi, dan bagaimana kami melakukan dan menginternalisasi kepada karyawan. Semoga menginspirasi dan saya tunggu tentunya bagaimana sharing-sharing dari Bapak Ibu stakeholder kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Ibu Yuli atas sharingnya.
Jadi mungkin ada beberapa catatan dari pemaparan Ibu Yuli tadi ya. Inspirasi dan investasi ya Bapak Ibu. Jadi semua yang kita lakukan ini adalah investasi untuk masa depan yang jauh lebih baik dari saat ini, baik dari segi ekonomi maupun dari segi kenyamanan hidup gitu ya. Dan inspirasi kita dalam melakukan tugas ini harus saling menginspirasi karena memang tidak bisa dilakukan secara sendiri. Dan apa yang tadi disampaikan Ibu Yuli, mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu nggak hanya berdampak keluar ke nasabah, ke lingkungan, ke sosial gitu ya, tapi juga yang berdampak ke dalam yaitu ke rekan-rekan insan BCA Syariah. Nah, terima kasih banyak sekali lagi Bu atas pemaparannya. Nah, em, mungkin kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi yang tentunya sudah kita tunggu-tunggu, yaitu presentasi dari Ibu Juni. Cuman sebelumnya mungkin saya mau izin mau menyampaikan kepada Bapak Ibu ya, kita akan ada sesi tanya jawab setelah sesi presentasi Ibu Juni, di mana mungkin akan kita lakukan tanya jawabnya itu setelah selesai presentasi. Tapi saya tahu nih Bapak Ibu pasti yang sudah ingin banget bertanya, takut lupa gitu ya, monggo bisa di chat terlebih dahulu untuk nanti kita bacakan pada saat sesi diskusi. Atau Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung juga bisa dengan menekan tombol raise hand untuk selanjutnya kita bisa langsung berkomunikasi gitu ya. Dan tentunya akan ada hadiah menarik bagi para penanya terbaik pilihan panitia. Nah, izinkan saya memperkenalkan Ibu Juni terlebih dahulu. Ibu Juni ini mendapatkan gelar PhD dari Edith Cowan University Australia. Kemudian Ibu Juni selain menjabat sebagai Head of Trisakti Sustainability Center, beliau juga Sustainability Advisor di GK Plug and Play Indonesia. Ibu Juni dan tim telah dipercaya sebagai konsultan dan Sustainability Advisor di berbagai jenis institusi, termasuk BCA dan BCA Syariah tentunya. Dan sebagai konsultan, beliau telah memiliki berbagai sertifikasi profesional yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu karena nanti waktu Bu Juni untuk presentasi habis untuk saya membacakan sertifikasi beliau ya. Tapi di antaranya ada Certified Sustainability Professional dari GRI, Academy Netherlands, kemudian Master Green Productivity Specialist dari Jepang, dan Green Finance Specialist dari Jerman. Luar biasa. Nah, pasti Bapak Ibu semakin tidak sabar ya untuk menyimak pemaparan dari Ibu Juni. Untuk itu, tanpa berlama-lama, langsung kita sambut Ibu Juni untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Ibu Juni. Terima kasih banyak Mbak Nadia. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Iya, terima kasih atas waktu Bapak Ibu semua ya. Dan apa yang disampaikan Bu Yuli tadi itu sangat bagus sekali Bapak Ibu. Saya mengenal Bu Yuli sebagai seorang yang luar biasa karena sustainability itu memang harus punya sustainability leader. Ya, dan Bu Yuli adalah salah satu sustainability leader di BCA Syariah. Ya, tanpa adanya sustainability leader akan sulit buat kita untuk melakukan perubahan. Baik, Bapak Ibu semua, izinkan saya share apa itu yang dimaksud dengan keuangan berkelanjutan, kemudian sekarang sedang happening banget ESG. Ya, semua orang bertanya-tanya, apalagi ini ESG. Bapak Ibu, jangan dulu melakukan hal-hal yang luar biasa ataupun yang spending lagi ya di saat ekonomi kita sedang bertahan dan kita tahu harga-harga makin naik, maka nanti yang disebut ESG Bapak Ibu akan pahami bahwa itu adalah kegiatan kita sehari-hari ya. Cuma kita perlu menghitungnya. Oke, kita lihat mengapa sih sekarang kita harus berubah terus. Ya, mengapa kita harus memikirkan bahwa operasi usaha kita nggak bisa semata-mata hanya keuntungan saat ini. Tetapi kita harus lihat bahwa keuntungan saat ini nih apakah bisa menjadi fondasi yang kuat untuk keuntungan masa depan. Ya,
Kenapa? Karena dunia sangat berubah, Bapak Ibu. Dunia berubah banyak banget. Kita bisa lihat di slide berikutnya, macam-macam fenomena. Ya, ada perubahan psikologi. Kenapa? Karena teknologi. Bapak Ibu sekalian pasti tahu semua. Dengan adanya banyak teknologi, habit kita, perilaku kita udah berubah. Ya, kemana-mana yang di bawah handphone, dompet udah nggak laku. Bayangkan. Sekarang kita kehilangan handphone luar biasa setengah matinya daripada kehilangan dompet, ya kan? Perubahan ini banyak sekali mengubah psikologi kita juga. Ya, generasi muda banyak sekali menggunakan teknologi. Hati-hati, kalau ini tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan efek-efek yang lain. Ya, bisa juga physical, mental health. Physical dan mental health ini penting banget karena itu akan mempengaruhi aspek sosial. Oke, kemudian adanya teknologi juga membuat resiko berteknologi semakin rawan. Kita bisa lihat ya, cyber attack, security, dan macam-macam. Jadi yang namanya sustainability adalah kita mengelola risiko. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa risiko yang kita kelola nomor 1 itu adalah alam. Loh, kenapa kok alam? Nah, kita bisa lihat semua sumber kehidupan kita itu berasal dari alam. Maka kalau kita tidak merawat alam, kita akan sulit meningkatkan kualitas hidup kita karena semuanya menjadi sangat terbatas. Ya. Kemudian bagaimana kita mampu mengelola alam yang kita punya ini terus-menerus dapat menghidupi kita. Nah, ini suatu tantangan yang luar biasa. Jadi, sustainability adalah bagaimana kita mampu bertahan dan juga menjaga alam kita untuk memberi kehidupan masa depan. Dengan apa? Dengan cara memperhatikan adanya risiko dan kesempatan. Ya. Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu ada 10 top 10 risiko untuk 10 tahun yang ke depan. Nah, risiko-risiko ini sudah dipetakan Bapak Ibu. Artinya kita tahu bisnis kita dalam menghadapi ini semua apa yang harus kita lakukan. Di sini banyak nasabah-nasabah ya, dengan beda-beda banget bisnisnya. Berarti Bapak Ibu harus memikirkan risiko-risiko ini. Nanti ke depan akan mempengaruhi profit kami enggak? Atau sekarang kita harus melakukan apa? Ya, oke. Bapak Ibu, hal-hal yang penting dimulai dari hal yang kecil. Ya, kita bisa lihat jejak karbon. Mengapa jejak karbon? Kita bisa lihat di situ, Bapak Ibu, cara-cara manusia melakukan tindakan-tindakan yang merusak alam. Alam kalau dirusak terus-menerus, pasti akan marah. Ya, kita nggak lupa pada waktu kita kena COVID, itu juga katanya mutasi dari alam. Ya. Nah, tadi perubahan perilaku sudah digaris bawahi dengan jelas oleh Ibu Yuli. Sebelum kita melakukan hal-hal yang besar, ubah perilaku kita dulu, yaitu efisiensi. Nomor 1, sebelum Bapak Ibu beli mobil listrik, sebelum Bapak Ibu pasang solar panel, sebelum Bapak Ibu mengeluarkan biaya-biaya, nomor 1, efisiensi dulu. Ubah perilaku kita. Makan habis, tidak buang-buang sumber daya alam, tidak buang-buang listrik, enggak males matiin lampu, matiin AC, perilaku, semuanya perilaku. Kalau perilaku ini tidak kita ubah duluan nomor 1, maka nanti energi terbarukan pun akan sia-sia. Karena banyak sekali wasted, terbuang. Oke? Kita nggak lupa juga beberapa bulan yang lalu, kepanasan. Alhamdulillah ya, sekarang udah hujan. Duh, syukur banget alhamdulillah. Teman-teman bisa perhatikan bagaimana nasabah atau teman-teman kita yang bekerja di pertanian, semuanya nangis Bapak Ibu. 2-3 bulan nggak bisa menghasilkan panen.
boro-boro panen ya. Tumbuh-tumbuhannya semua jadi warnanya coklat karena kepanasan. Teman kita di renewable energy nggak punya air, nggak bisa bikin power hidro untuk renewable energy. Belum lagi yang sakit. Ya, karena kenaikan suhu-suhu seperti ini mempengaruhi semua pola kita sehingga dalam jangka waktu yang panjang akan menimbulkan biaya-biaya baru. Nah, itu tadi adalah masalah lingkungan. Sekarang kita melihat masalah sosial. Masalah sosial tuh banyak banget. Dari buruh kita, karyawan kita, masyarakat, SDM kita yang masa depan, mencari orang kompeten susah, belum ada gap-gap besar. Untuk bank ini menjadi tantangan banget. Kenapa? Karena kalau kita keluar dari Jakarta sebelah aja ya, masih banyak banget masyarakat-masyarakat yang belum melek literasi perbankan, belum ngerti keuangan. Nah, berarti ada gap besar ya Bapak Ibu. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat kita mencapai kesejahteraan. Maka kunci dari perbankan ini sangat penting. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya BCA Syariah minta data ini, minta data itu, informasi, kok nanyanya macam-macam ya? Ditanyain lingkungan, ditanyain sosial, upah minimum, kerja paksa, kok macam-macam. Bukan karena permintaan bank syariah BCA, ya, karena itu memang sudah ada aturannya. Dan sekarang semua perbankan diminta untuk melakukan keuangan berkelanjutan. Yang nanti mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengimplementasikan dengan baik dengan tata kelola yang baik. Jadi tata kelola ini Bapak Ibu menjadi dasar. Kita udah punya peraturan banyak banget loh. Menggunakan energi dengan baik, efisiensi dengan baik, banyak. Ya, bahkan ngitung harga karbon juga sudah ada sekarang, walaupun belum diimplementasikan. Ya, jadi potensi, tadi saya udah ngomong ya, ada risiko, ada potensi, risiko, potensi. Nah, sekarang kita bicara mengenai potensi. Potensi alam kita juga banyak sekali. Artinya Bapak Ibu sekalian sudah mulai mengubah cara bisnis kita. Melihat potensi-potensi ini. Begitu juga perbankan. Perbankan kepengen tahu Bapak Ibu, nasabahnya ada nggak ya yang sudah mulai mengelola limbah, ya, mempekerjakan mungkin pekerja-pekerja disability yang tetap masih bekerja tentu saja ya, ataukah memberdayakan UMKM, meningkatkan kesejahteraan. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sudah mulai menghitung karbon, emisi, efisiensi, malah mendapatkan apresiasi, ya. Walaupun apresiasi ini Bapak Ibu belum diatur secara peraturan, tetapi karena ada dukungan dari OJK, maka semua industri berubah, ya. Termasuk struktur tata kelola di perusahaan-perusahaan. Kita mungkin mengenal, ya. Di slide selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat contoh bagaimana komposisi struktur dari perusahaan berubah. Ada direktur keberlanjutan, ada ESG Committee, BCA sudah punya ESG Committee, sebentar lagi BCA Syariah udah punya juga, akan dijadikan suatu formalitas ya, jadi formalnya di tata kelola ini. Komite keberlanjutan yang mulai mengintegrasikan semua informasi ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Sampai di sini mungkin saya berhenti 1-2 detik ya Bapak Ibu, 1-2 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau mencatat. Ya, selamat siang. Saya Andrian, Bu, dari First Resources. Bu Yuniarti, bisa didengar suara saya? Iya, silahkan Bapak. Oke, Bu Yuniarti, saya ada satu pertanyaan
mengenai tertarik tadi di presentasi Ibu ada namanya bursa karbon ya, September ya. Ya, bursa karbon itu sudah betul-betul berfungsi belum ya di bursanya, di Bursa Efek Indonesia di sana? Oke, tadi pertanyaan dari Pak Adrian dari First Iya, Resources, Ibu iya. Juni. Eh, jadi pertanyaannya adalah mengenai bursa karbon. Mungkin Ibu Juni bisa memberikan penjelasan singkat sebelum kita bisa melanjutkan ke slide berikutnya. Oke, mohon maaf, Bapak sepertinya Ibu Juni sedang kurang ini, kurang fit. Jadi eh, kita mungkin tunggu beliau untuk bisa ini ya. Sementara saya catat dulu pertanyaannya, Pak. Kalau dari chatnya Ibu Juni menjawab bahwa itu sudah berfungsi, Pak. Eh, Bursa karbonnya sudah berjalan. Nanti mungkin untuk penjelasan lebih, kita keep dulu untuk bisa mendapatkan penjelasan lebih detail ya di Baik, akhir eh, slide nanti. baik, Ya, silakan lanjut, mudah-mudahan Bu. Ibu Juni sudah bisa melanjutkan, Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, suaranya masih serak. Ya, Ini faktor perubahan cuaca mungkin ya, Bu ya. Jadi memang eh, sedang banyak ini nih, sedang banyak gangguan pernafasan. Mudah-mudahan bisa segera fit kembali nih, Ibu ya. Juni. Terima kasih banyak Pak pertanyaannya. Untuk bursa karbon sudah berfungsi ya Pak. Tetapi memang waktu pertama kali pembukaan bursa karbon, itu bank-bank yang membeli Pak. Mekanismenya masih diatur. Walaupun bursa karbonnya sudah dibuka Pak. Jadi nanti mekanismenya adalah kalau perusahaan menghitung, nomor satu menghitung ya Pak. Saya catat dulu di sini. Ya, itu nomor satu Pak. Menghitung data emisi dulu. Nomor dua, melakukan efisiensi. Oke? Nomor tiga, setelah efisiensi, baru melihat potensi untuk off. Ya, artinya efisiensi untuk trade off. Kalau dalam proses usaha kita mengeluarkan emisi sekian, kita trade off-nya bagaimana? Nah, nomor 4, mencari potensi mengurangi emisi. Ya, bisa dengan membeli karbon, nah itu bursa karbon. Bisa dengan menanam pohon. Bisa juga Bapak Ibu sekalian ikut serta di dalam proyek-proyek tertentu. Baru Bapak Ibu bisa katakan masuk menuju net zero carbon. Jadi di net zero carbon ini, inilah proses dekarbonisasi. Oke, mudah-mudahan 5 step itu menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Berarti pada waktu kita beli karbon ada di mana? Mencari potensi untuk mengurangi emisi dengan cara membeli. Oke, cukup jelas ya Pak? Satu hal lagi, Bu Juniarti. Iya. Oke. Apakah pemerintah ada satu ketentuan nanti bahwa mengeluarkan yang secara global langsung hubungannya dengan Indonesia, masing-masing negara, dan masing-masing negara ini pemerintah sudah tetapkan level maksimum emisinya apa, toleransi untuk masing-masing industri, dan itu dari badan apa gitu.
Nah, satu. Kedua, setelah proses bisnis atau hal yang lain lagi dilakukan dalam 5 tahun, 6 tahun, apakah ada memang satu badan yang mensertifikasikan dulu? Sehingga dengan sertifikasi itu, apakah dia masih kurang atau lebih? Nah, ini yang kita mau tanya, badan sertifikasinya apa dan itu diakui atau tidak oleh dunia, global, apa itu hanya terbatas untuk Indonesia? Karena seenggaknya kan masing-masing negara juga punya kewajiban untuk turunin, misal 1 derajat ya, ini effortnya itu luar biasa. eh, Salah satunya cuacanya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kedua, apakah kalau perusahaan itu yang masuk ke bursa itu menjadi anggota dan bagaimana pembelian itu bisa diatur dengan baik di bursa sehingga eh, yang ketiga, kalau dia dalam proses bisnisnya milestone-nya itu nanti memang dari sudah ditetapkan melebihi, berarti kan dia bisa jual. Nah, bagaimana cara jualnya? Kalau saham kan melalui listing, melalui due diligence. Nah, ini pertanyaan yang lebih praktisnya loh yang akan dilakukan. Satu, apakah ada satu lembaga yang memang diatur kalau memang mendapatkan sertifikat dia akan review, dia akan audit yang spesial. Di audit karbon kan ada satu ya, auditnya spesial. Berapa sih kandungannya, berapa sih itu? Apakah tahap pertama itu sudah ada aturan di pemerintah untuk setiap industri masing-masing, kapan targetnya, kapan ini, itu satu. Pertanyaan yang kedua, setelah itu bagaimana, apakah harus mendaftar dulu di bursa atau satu badan menyatakan, yes, ini dia punya kelebihan sekian sehingga dijadiin semacam profit. Dia bisa jual di sana kan ada jual beli kan. Begitu juga yang beli itu tidak dipakai untuk trading, tapi beli itu jelas ada satu hal yang memang kebutuhannya kurang sesuai dari pemerintah dan dia harus beli. Nah, sehingga dengan kata lain kan tercipta satu likuiditas di bursa karbonnya. Nah, pertanyaannya di Indonesia lebih banyak yang minat daripada supply. Itu bagaimana konsekuensinya? Nah, 3 hal itu Ya, dulu kali ya, Bu. Dan ya, apakah ada kewajiban dia harus jual di Indonesia? Kalau ya, oke. internasional kan ke Hera. Apakah dia harus ke Hera dapat Ya, sertifikat? Itu aja, Bu. Mungkin mohon maaf yang lainnya mungkin sementara itu nanti lanjut ya. Terima ya. kasih, Bu. Terima kasih, luar biasa. Nih pertanyaannya Bapak udah luar biasa dan Bapak mengikuti ya. Pertama, Pak, mekanismenya masih diatur. Jadi pertanyaan Bapak itu masih belum bisa dijawab semua. Pertama, karena memang penjualan dan pembelian ini sedang diatur, tetapi kalau kita kelebihan karbon, ini pertanyaan ketiga ya, bisa Pak. Bapak bisa menghubungi Bursa Efek Indonesia dan memberikan bukti bahwa kita kelebihan misalnya eh, negatif karbon namanya ya. Jadi kita bisa menyerap lebih banyak. Bisa jualan, Pak. Oke. Yang kedua, apakah ada mekanisme harus jual di luar ataupun apa segala macam? Belum ada. Semua belum ada mekanismenya. Berapa banyak yang dibeli juga belum ada semua mekanismenya. Oke. Termasuk lembaga yang melakukan verifikasi, kalau dari BII merujuknya ke KLHK, Pak. Ada 4 lembaga untuk verifikasi karbon. Yang pertama Sukovindo, yang kedua adalah TUV, TUV ya Pak ya, TUV Indonesia dan TUV Rehan, dan yang satu lagi PT-nya saya lupa karena maaf nggak terlalu familiar saya. Jadi ada 4. Itu yang mengeluarkan KLHK. Jadi kalau misalnya kita punya karbon, kemudian kita minta verifikasi, bisa ke itu 4 ini yang diakui oleh KLHK. Tetapi secara resmi, apakah pihak-pihak swasta lainnya perlu atau enggak, bagaimana verifikasinya segala lain, masih dibebaskan. Artinya nggak mesti hanya 4 ini aja sebetulnya Pak, belum ada aturannya. Oke, jadi bersabar dulu Pak, walaupun sudah ada perdagangan karbon, tetapi peraturannya masih terus digodok. Ya, jawaban nggak memuaskan Pak, karena kita masih sama-sama belajar transformasi ini. Ya, oke, Baik, Bu. Jadi terima belum kasih. belum aktif lah ya Belum. bursa karbonnya ya. Bursa karbonnya sudah aktif Pak, sudah ada perdagangan. Kita kalau mau beli sekarang pun sudah bisa. Cuman mekanismenya, apakah kita beli berapa, dicatat berapa, nah itu yang belum ada. Hmm. Karena Mm-mm. ketentuan dari pemerintah juga belum ada kan. Dia harus Betul, memenuhinya kapan, dia ada betul. targetnya gitu. Nah, setahu kami waktu itu tuh ada aturan
bahwa yang mau jual nggak boleh dulu keluar, dia harus jual yang di Indonesia dulu. Apakah itu atau tidak? Kedua, terbentuk harganya bagaimana tuh Iya, harganya? Itu orang akan jual bisa keluar dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada apakah aturan ini sudah mengatur semuanya gitu? betul sekali Pak. Jadi kalau aturan harus Dan jualnya dulu tambahan kayak Bu, ya, mohon maaf satu lagi, apakah ini harus ke government bursa? Apakah bisa B2B nggak diakuin? iya. Oke, yang B2B diakui belum bisa Pak. Jadi masih ke government dulu ya. Tetapi sebetulnya ada lembaga yang B2B Pak. Kalau Bapak bisa pernah mendengar South Pole, itu salah satu lembaga yang bisa B2B. Nah, mekanismenya juga belum diatur. Nah, apakah harus ke Indonesia dulu, ke luar negeri dulu? Juga sebetulnya mekanismenya belum diatur, Pak. Karena saya tahu ada satu perusahaan manufacturer yang langsung membeli karbonnya tidak dari Indonesia, tapi dari luar. Demikian, Pak. Bu Juni, mungkin kita bisa lanjutkan ke Iya, slide lagi, Bu. Ya, baik, terima kasih iya. Bu. Silakan lanjut. Terima Terima Mungkin kasih. yang lain Iya, Bapak Ibu, mohon maaf masih Pak. banyak kayaknya. Diskusinya memang menarik ya kalau karbon ya, Pak ya. Tenang, kita masih pasti selesaikan ya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, kenapa ini sangat penting buat perusahaan-perusahaan yang beli mulai diukur performance-nya, kinerjanya menggunakan ESG rating Bapak Ibu. Ya, nanti kita bisa lihat memang biasanya perusahaan-perusahaan TBK Bapak Ibu. Oke. Kalau nggak TBK bagaimana bisa juga di rating? Ada lembaganya. Dan untuk lembaga ini juga belum ada peraturannya Bapak Ibu. Anytime investor bisa minta lembaga lain untuk merating perusahaan kita. Dan itu bisa tiba-tiba. Kita nggak tahu tapi sudah di rating. Itulah gunanya mengukur kinerja E, S, dan G. Ya. Di dalam slide Bapak Ibu terlihat di sini climate change, water scarcity, data security, ya, executive pay, accounting, accident, itu semua masuk kinerja-kinerja yang perlu diukur. Baik, kita masuk ke keuangan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian bisa lihat POJK 51 2017. Sudah familiar dengan POJK 51 Bapak Ibu? Kalau belum boleh dibuka. Ini aturannya. Jadi Bapak Ibu mengerti bahwa setiap bank yang sekarang meminta banyak pertanyaan itu ada sumbernya. Ya, di POJK 51 jelas disampaikan bahwa semua lembaga keuangan dan semua perusahaan-perusahaan wajib terus melakukan pelatihan, capacity building mengenai keberlanjutan. Kedua, mulai melakukan perubahan-perubahan organisasi. Ya, membuat komite, memberikan dedikasi orang siapa yang sudah mulai menghitung kinerja ESG. Yang ketiga, sudah mulai menghitung portofolionya. Portofolio mana sih yang masuk hijau? Nah, inilah pentingnya kalau perusahaan Bapak Ibu semua nanti pakai checklist ya, diukur. Wah, masuk ke hijau. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan insentif ya, prosesnya lebih cepat misalnya, ya. Oke. Di selain itu, Bapak Ibu semua juga diminta oleh POJK yang listed company ya, membuat yang namanya rencana aksi keuangan berkelanjutan yang wajib untuk lembaga keuangan. Yang non keuangan tidak wajib. Ya, tetapi untuk yang pembuatan laporan keberlanjutan ini wajib untuk yang TBK dan juga yang emiten. Oke? Nah, apa saja Bapak Ibu kegiatan yang masuk ke dalam usaha berkelanjutan? Ada 12 kategori. Kita lihat yang pertama, kalau Bapak Ibu mempunyai usaha energi terbarukan, contohnya jual solar panel, listrik dari tenaga air, ya, melakukan efisiensi energi dihitung energi sebelumnya berapa,
Bapak Ibu bisa catat perhitungan-perhitungannya. Mengendalikan polusi, mungkin bisa menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan. Ya. Kemudian melakukan pertanian-pertanian yang berkelanjutan, lahan berkelanjutan. Misalnya, kita mengikuti sertifikasi. Kalau di agriculture itu ada sawit ya Bapak Ibu, ada sertifikasi ISPO atau RSPO, atau kita membantu konservasi keanekaragaman hayati, punya proyek barengan. Ayo barengan yuk ngajak BCA Syariah. Ada nih, boleh Bapak Ibu. Ya. Atau kita punya usaha transportasi ramah lingkungan ya, menggunakan EV semua. Sekarang sudah mulai ngetren penyewaan mobil dengan menggunakan electronic vehicle. Ya. Kemudian kita mengelola limbah Bapak Ibu. Saya mau pinjam uang kita mau kerjasama karena kita mau mengelola limbah kita. Itu masuk ke dalam kegiatan usaha berkelanjutan. Oke? Kita punya green building misalnya. Itu juga masuk usaha yang berkelanjutan. Kalau kita bisa melakukan pembangunan-pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Dan juga kegiatan UMKM. UMKM tentu yang tidak merusak lingkungan ya Bapak Ibu. Itu masuk kegiatan usaha berkelanjutan. Dan bank sudah mulai diminta untuk melaporkan pemetaan hasil dari kegiatan usaha para nasabahnya. Setiap tahun ke OJK dilaporkan. Ya. Kemudian ada lagi pedoman taksonomi hijau Indonesia. Pedoman taksonomi hijau Indonesia, Bapak Ibu bisa lihat. Pedoman ini dikeluarkan di awal 2022 dengan kerjasama banyak kementerian untuk membantu agar menggolong-golongkan perusahaan mana yang masuk hijau, perusahaan mana yang masuk kuning atau masih merah. Ya. Sehingga dengan klasifikasi hijau, kuning, dan merah. Kita lihat contohnya Bapak Ibu. Perdagangan besar hasil perikanan. Perdagangan besar alat permainan. Perdagangan besar eceran, daging olahan. Ada di slide selanjutnya. Apa sih kategori hijaunya? Apa sih kategori kuningnya? Apa sih yang masuk merah? Mengapa saya masuk merah? Jadi sudah ada listnya. Dan ini pedomannya dikeluarkan oleh OJK. Jadi dengan bantuan pedoman seperti ini, maka bank bisa mengklasifikasikan usaha Bapak Ibu masuk hijau, kuning, atau merah. Ya, tentu nggak apa-apa masih merah dulu, tetapi harus ada action plan. Nggak boleh merah terus, masa nggak mengikuti peraturan, harus ada perbaikan. Nah, action plan ini yang harus dipantau oleh bank untuk memastikan semua nasabahnya comply terhadap peraturan. Hasil dari pelaporan taksonomi hijau, Bapak Ibu bisa lihat, angkanya yang masuk ke hijau, kuning, dan merah. Ternyata masih banyak loh yang merah. Yang kuning sebatas compliant. Yang hijau lumayan, banyak juga, tapi masih lebih rendah. Artinya, kita semua masih harus terus-menerus meningkatkan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, perkembangan taksonomi hijau terus akan berubah, dan rencananya akhir tahun 2023 ini akan ada taksonomi berkelanjutan. Bukan hijau lagi. Nanti akan ada aspek-aspek sosial yang masuk. Ya. Taksonomi berkelanjutan Indonesia akan mengacu kepada ASEAN taksonomi. Karena memang isu sustainability ini menjadi isu global. Ya. Oke, contoh-contoh lainnya bisa dilihat Bapak Ibu.
Misalnya usaha kehutanan lainnya apa, usaha emas perak, usaha mineral, ya, pertanian, masuk hijau, yang apa. Ada beberapa kategori yang nggak ada hijaunya, karena memang ini pedoman terus diperbaiki. Kenapa nggak ada masuk hijaunya? Karena dia masih sifatnya compliance. Belum ada beyond compliance-nya. Oke? Nah, itu paparan dari saya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan singkat, padat, tapi jelas. Sehingga kita banyak bisa berdiskusi lagi. Ya, baik. Mbak Nadia, kalau boleh saya kembalikan ke Mbak Nadia dulu untuk kita tanya jawab ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Juni. Itu tadi pemaparan yang singkat, padat, dan rasanya mengcover semua ya, mulai dari konsep ESG-nya itu sendiri, kemudian implementasi di industri, termasuk sempat di-spill juga ya mengenai kebijakan-kebijakan dari OJK dan juga yang berdampak kepada perbankan. Nah, Bapak Ibu, seperti janji saya tadi, kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui chat. Kita akan coba jawab satu persatu ya, Bu Juni. Dan saya ingatkan juga Bapak Ibu mungkin yang mau bertanya langsung, boleh raise hand Bapak Ibu untuk kemudian bisa langsung memberikan pertanyaannya kepada Ibu Juni atau Ibu Yuli. Mumpung ya bisa ketemu expert-expert hari ini. Oke, pertanyaan pertama dari Bapak Lastiko dari Aksara. Bagaimana memilih langkah yang tepat sesuai ESG seperti beralih ke kendaraan listrik? Soalnya masih ada isu sosial yang masih bergulir, yaitu penggalian bahan bakunya di mana kobalt ya. Seperti itu Ibu Juni. Mungkin Ibu Juni bisa Iya, memberikan pencerahan. iya. Oke. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Lastiko atas pertanyaannya ya. Ini yang namanya kontroversi mengenai mobil listrik itu masih terus bergulir Bapak Ibu ya. Betul, listriknya ada yang bilang kan masih dari batu bara Bu. Betul, tetapi ini upaya. Nggak bisa semuanya langsung clear. Upaya mengurangi risiko Bapak Ibu. Risiko apa? Polusi. Ya, oleh karena itu betul banyak sekali bahan baku di mobil listrik itu yang tetap memerlukan energi, tetapi paling tidak bisa diturunkan, Bapak Ibu. Ya, bisa diturunkan polusinya. Dan pelan-pelan di dalam konteks polusi itu ada gas-gas yang memang masuk ke dalam gas emisi rumah kaca. Oke, pelan-pelan Bapak Ibu. Nah, kemudian saya mengingatkan kembali, bukan berarti dengan adanya mobil listrik ini Bapak Ibu semua harus ganti. Ingat langkah-langkah yang tadi. Lakukan efisiensi dulu. Dari efisiensi yang Bapak lakukan, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menghitung saving-nya. Nah, saving inilah yang Bapak Ibu bisa alokasikan untuk membeli mobil listrik. Sehingga tidak mengganggu cash flow, kecuali Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai budget tertentu untuk mobil listrik ataupun upaya lainnya. Intinya, jangan pemborosan tetapi efisiensi dulu. Oke, mudah-mudahan berkenan Pak Lastiko. Kemudian ini saya langsung aja ke Pak Aldira. Iya, terima kasih banyak pertanyaannya. Wah, ini jadi blunder ya Pak ya. Wah, perbankan memberikan fasilitas kendaraan mobil bermotor. Pelan-pelan Pak, betul. Kendaraan bermotor memang salah satu upaya untuk mobilitas, untuk menggerakkan ekonomi. Ya, nah saatnya sekarang harus stop kendaraan baru. Ya, pelan-pelan Pak. Kendaraan baru nanti pasti akan berevolusi. Ya, akan menjadi lebih ramah lingkungan. Jadi, nggak apa-apa Pak. Ini adalah masa transformasi dan perubahan transisi. Pasti banyak pendapat yang setuju, tidak setuju, blunder. Pelan-pelan. Sekali lagi. Kenapa? Karena nanti semua industri akan didorong ke arah situ. Memang pelan, tidak akan cepat. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, kendaraan bermotor yang ada saja
penyebab polusi. Iya, itu tadi saya katakan. Perubahan manufacturing akan ke sana. Bahkan ada satu perusahaan yang bilang ke saya, nggak bisa Bu, wong yang namanya kendaraan bermotor semuanya 90% masih polusi kok. Iya, betul. Bukan berarti kita stop, tidak. Ya, tetapi kita melakukan edukasi. Ini masih edukasi Bapak Ibu. Oke? Ya. Kemudian cara berpikir kita betul Pak, banyak berpikir pendek. Memang untuk mengarahkan ke perubahan berpikir panjang nggak gampang, ya. Nggak, kalau kita berpikir dengan segala macam situasi yang terjadi, mungkin kita bicara mengenai diri kita dulu sendiri. Ya, kalau kita tidak berubah, nanti akan berdampak pada hal-hal yang lain yang lebih buruk lagi di jangka waktu yang panjang. Begitu ya Pak Aldira, terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain untuk bertanya, ini saya sekarang Bu yang mau tanya, yang mungkin jadi kalau tadi sempat melihat mengenai taksonomi hijau ya Bu. Kita melihat di taksonomi hijau itu kan tadi checklistnya panjang sekali ya Bu, untuk bisa masuk ke hijau, ke kuning gitu ya. Begitu nggak masuk hijau dan kuning tuh langsung merah gitu. Nah, em, untuk pelaku usaha sendiri Bu, eh, apa sih dampaknya gitu ya kalau ternyata setelah dipetakan itu nggak masuk ke kategori hijau atau kuning gitu? Apakah ada dampak negatif gitu? Mungkin kalau pelaku usaha kan dimonitornya oleh kementerian terkait gitu ya. Betul. Nah, seperti apa tuh Bu? Mungkin bisa, karena di sini Ya, banyak pelaku usaha nih, mungkin ya. mau nanya Sebetulnya tapi belum sempet chat. Silakan Ibu. kalau masih merah, artinya itu belum comply terhadap regulasi, Mbak Nadia. Jadi hati-hati. Nanti kalau dengan related regulatornya ketahuan, tentu akan mendapatkan penalti. Nah, untuk UMKM KN atau usaha kecil, begitu dapat penalti, dampaknya besar sekali ke usahanya. Bisa mengganggu usaha mereka. Jadi bagaimana mengantisipasinya? Antisipasinya adalah harus melihat peraturan-peraturan yang belum comply, kemudian harus mengikuti. Pelan-pelan harus diubah. Jadi ada time bond-nya, action plan-nya. Bank harus memonitor ini. Bapak Ibu, kita tetap mau loh menjalin kerjasama, jadi nasabah kami, tetapi tolong diperbaiki. Ini belum sesuai dengan peraturan, belum sesuai dengan peraturan. Khawatirnya berdampak kepada usaha mereka sendiri. Demikian Mbak Nadia. Oke, nah untuk mendapatkan penjelasan nih Bu mengenai bagaimana cara memenuhi peraturan itu ya Bu, karena kan mungkin tidak semua usaha pasti kan ada skala-skala bisnisnya gitu ya. Mungkin tidak semua memiliki akses untuk bisa mendapatkan penjelasan bagaimana sih cara memenuhi, misalkan ada 10 kriteria gitu ya, memenuhi kriteria 1 sampai 10 itu apakah ada akses yang mudah Bu? Forum-forum misalkan forum-forum dengan kementerian atau seperti apa gitu untuk bisa membantu mengimplementasikan secara bertahap tadi. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya Bapak Ibu. Cara yang paling simpel dan efektif melalui asosiasi-asosiasi. Nah, Bapak Ibu pasti usahanya beda-beda, apakah terlibat asosiasi atau tidak. Oke, forum-forum banyak sekali Bapak Ibu, dan akses-akses sudah mulai terbuka. Jadi bisa di-browsing, bisa dilihat, dan bertanya ke forum atau asosiasi usahanya masing-masing. Ya, yang paling penting adalah Mbak Nadia, ini adalah edukasi. Ya, tadi ada di peraturan OJK juga ya, harus mengedukasi terus-menerus. Makanya saya sangat apresiasi sekali ya, BCA Syariah, ini edukasinya tidak hanya internal aja Bapak Ibu, tapi mengedukasi semua nasabah-nasabahnya. Ya, bertahap terus mengedukasi, dan edukasi ini tidak akan pernah berhenti. Forum-forum seperti ini kalau kita ngobrol sebetulnya bisa juga menjadi bagian dari edukasi.
Ya, Bapak Ibu butuh peraturan apa? Nanti bisa di browsing. Ya, yang mana? Jadi kita petakan dulu, mana yang tidak sesuai, yang masih merah, kenapa sih kok saya dimasukkan merah? Aturan mana yang nggak sesuai? Kita bisa diskusikan. Demikian Mbak Nadia. Oke, terima kasih Ibu. Bapak Ibu, kami persilahkan bagi yang mau memberikan pertanyaan secara langsung bisa open mic, juga bisa open cam supaya kami bisa berkomunikasi langsung dengan Bapak Ibu. Atau mungkin kalau yang masih belum bisa open mic, bisa dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Ini terbuka ya, tidak hanya untuk Bapak Ibu nasabah, tapi juga mungkin untuk rekan-rekan BCA Syariah yang mau bertanya juga kami persilahkan. Eh, Mumpung kita bisa menghadirkan Ibu Juni dan juga Ibu Yuli. Oke, Em, Mbak Nadia, tadi ya mau menambahkan yang Bu Juni ya. silakan Ibu. Juni bilang kalau yang merah itu terus setelah itu bisa berdiskusi gitu. Jadi intinya harus cepet-cepet tahu ya, Nadia ya. Ini kita di hijau atau di kuning atau di merah supaya diskusinya bisa lebih cepat. Sehingga action apa yang harus dilakukan itu jadi lebih cepat juga gitu kan ya. Jadi mumpung Bu Juni udah sampaikan seperti itu, kalau kita lagi melakukan assessment kembali, nah mungkin kerjasamanya dengan nasabah ya, supaya nasabah bisa cepat mengembalikan form assessment yang kita kirimkan. Gitu. Terima kasih banyak Bu Yuli. Nah, Bapak Ibu kalau form assessment-nya misalnya bingung, nggak apa-apa, ditanyakan aja. Sekali lagi, form assessment itu sama sekali tidak untuk memberatkan Bapak Ibu semua ya. Tetapi kami memetakan karena kami harus menyampaikan itu ke OJK Bapak Ibu. Pemetaan itu justru membantu kita semua loh. Membantu kenapa? Tadi kata Bu Yuli bilang, wah, ketahuan berarti ada regulasi yang belum kita sesuaikan. Nah, berarti kita bisa perbaiki sama-sama ya, Bapak Ibu. Saya ingin menambahkan satu cerita lagi, Mbak Nadia. Saya terinspirasi dengan pertanyaannya Pak Aldira tadi nih, ya. Pak Aldira, dulu beberapa waktu yang lalu, kayaknya bank semua di stop, nggak boleh membiayai batu bara. Masih ingat ya? Heeh. Kenapa? Wah, merusak lingkungan batu bara. Tapi kenyataannya kita mesti fair. Kita melihat kenyataan batu bara itu yang saat ini loh ya, masih yang paling ekonomis dan kita masih belum bisa menemukan sumber energi terbarukan. Jadi akhirnya pemerintah juga meminta, tolong bantu dong agar kita mendapatkan energi. Kalau nggak kita nggak mendapatkan energi, Bapak Ibu. Oleh karena itu balik lagi, perubahan ini pelan-pelan Bapak Ibu. Masih blunder, masih apa? Iya, betul. Kita semangatnya adalah edukasi jalan bareng-bareng, saling support untuk kebaikan kita sama-sama. Kenapa? Bapak Ibu, kalau kita berpikir lebih panjang, semua ini untuk kita semua. Tidak ada satupun pihak yang dirugikan. Kenapa? Bumi kita cuma satu, Bapak Ibu. Kita barengan loh, nebeng barengan. Ya, buminya cuma satu. Yang kita lakukan berusaha untuk kita semuanya. Ya, oke, balik lagi ke assessment. Mungkin Bapak Ibu sekalian udah dapat assessment. Ditanyain A, B, C, D, E panjang. Centang-centang, tik, tik, tik. Ya, nah sambil itu menjadi assessmentnya kita. Ini ada di mana ya kinerjanya? Ada di mana kinerjanya gitu. Ya. Ibu Juni sepertinya punya ada satu video mungkin Bu yang mau ditayangkan. Nah, oke. Kalau belum ada pertanyaan sambil nunggu, saya mau nyetel video. Nah, video ini Bapak Ibu, saya nggak mau ngomong dulu ya. Lihat aja dulu deh, nanti baru kita diskusi ya. Kira-kira apa sih kaitannya sama keberlanjutan, sama topik kita ini? Nah, silakan, yuk kita nonton video dulu. Terima kasih. You know from its name, the restaurant of order mistakes, there's a good chance the staff will get your order wrong.
and they make no apology for it. All the waiters and waitresses have Alzheimer's disease, which causes memory loss. People like Naoko, who describes herself as a people person. I used to work as a hairdresser, so I'm happy working with customers and I enjoy it. The result of an innovative crowdfunding initiative, the pop-up restaurant is meant to send a message of inclusiveness about a problem that is often locked away. People with dementia have the ability to work if they have support, and I always wondered why they don't have those opportunities. The project was started just 3 days ago and has already gained national interest, with other cities wanting to copy it. Like other developed countries, Japan needs to find solutions to the growing numbers of dementia sufferers. As Japan leads the world in the proportion of its citizens living beyond 65, so it also bears a heavy burden caring for people with Alzheimer's. It's estimated more than 4.5 million people in Japan are living with dementia, a figure that's expected to rise sharply in the coming years. For Yasuko and his wife Kazuo, who was diagnosed with premature Alzheimer's, the restaurant provides a brief respite from the descending fog of the debilitating disease. She was getting very depressed and didn't want to do anything, but this place has really helped her. A welcome break thanks to a project drawing attention to a distressing imperfection of the human condition. Rob McBride, Al Jazeera, Tokyo. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira videonya mengenai apa? Ada yang mau sharing nggak? Mbak Nadia mungkin mau sharing. Oke. Iya. Iya, kalau melihat dari videonya ya Bu, tadi ya 4,5 juta orang di Jepang ya Bu, Iya. menderita demensia ya. Demensia itu kan kondisi yang menurun, yang terutama terjadinya di kemampuan otak ya Bu, jadi memori menurun gitu ya. Ini kan masalah sosial ya Bu. Nah, pemerintah Jepang kayaknya mencoba mengadres dengan memberikan lapangan pekerjaan sehingga mereka bisa tetap produktif, mungkin tidak membebani keluarganya, dan dengan terus beraktivitas itu jadi otaknya kan dipakai terus gitu ya. Jadi mungkin mencegah untuk terjadinya penurunan kemampuan otak itu lebih lanjut. Bener nggak Bu? Saya dapat hadiah nggak Bu kalau bener? Hadiahnya kayaknya diborong semua sama Mbak Nadia ini. Oke, bagus banget ya. Nah, itu cerita dari video betul sekali Mbak Nadia. Nah, Bapak Ibu, apa kaitannya dengan project sustainability? Kalau Bapak Ibu sekalian punya restoran, terus mikir, oh iya loh, kelihatannya juga bisa. Kita coba, semua pegawainya itu adalah elderly people, orang-orang senior yang mengalami demensia tetapi masih bisa bertanya jawab, masih bisa nulis, masih bisa berkomunikasi. Nah, restoran ini unik banget Bapak Ibu, udah ditulis di depannya, ya, restoran by mistake. Jadi yang masuk ke situ siapa? Kalau aku ordernya nasi dikasih mie nggak boleh marah loh ya. Nah, oke. Aku minta es teh dikasihnya kopi, jangan marah loh ya. Kenapa? Karena yang taking order elderly dan mereka demensia. Loh, apa nggak malah hancur Bu? Ini restoran? Tidak. Restorannya laris manis Bapak Ibu semua. Bisnisnya growing, ya, malah yang masuk happy. Begitu dapat makanannya salah, mereka ketawa-ketawa happy. Orangnya juga ketawa-ketawa. Ibunya nggak ngerti kalau salah. Bahkan banyak sekali pengunjung-pengunjung yang sangat berbaik hati. Walaupun ordernya salah, dia selalu memberikan apresiasi. Betul-betul, enak-enak, padahal salah. Nah, oke. Inilah Bapak Ibu yang disebut sebuah proyek ESG, akan kuat di mananya di S-nya, membantu lingkungan, mengedukasi, dan bisnisnya juga growing banget ternyata. Ini potensi sekali, mungkin bisa mendapatkan ide Bapak Ibu, ya. Dan bagi bank,
membiayai bisnis seperti ini masuk ke dalam taksonomi berkelanjutan Indonesia nantinya. Ya, dan ini nanti bisa diklaim sebagai sebuah proyek yang berwawasan ESG. Menarik ya, Bapak Ibu ya? Menarik sekali, ya. Oke. Kalau tadi setorannya boleh salah-salah ya. Tapi Boleh. kalau kerja jangan salah-salah di BCA Syariah ya, Bu. Iya, Oke. makanya pengunjungnya yang masuk sudah siap mental. Sudah dididik untuk siap mental, ya. Udah dikasih tahu. Nanti kalau order salah, mohon maaf, dimaklumi. Toh bisa dilatih, ya. Iya. Oke. Bapak Ibu, apakah ada yang masih mau bertanya? Mungkin kita masih Albert, punya. ya, Bu Silakan. Albert dari Medan, Bu. Ada Pak Albert, ya. Silakan Pak Albert. Ya, Pak Albert Ujung boleh nih. open cam dan open cam Pak, biar kenalan Pak. Sorry. Udah, Halo Pak. silakan. Silakan. Halo Bu Juni. Bu Yuli. Bu, saya mau tanya nih, mungkin nggak tahu ya, mungkin tadi udah sempat ditanya, tapi saya baru join juga di pertengahan tadi, sorry. Jadi pengen tahu aja, misalnya nanti kan ada beberapa perusahaan yang sebenarnya dia quote unquote ya, dia eksploitasi sumber daya alam lah kita ngomong. Nah, jadi kan di sisi lain kita kan sebenarnya ada taksonomi hijau. Nah, dan sekarang kan udah ada apa sih namanya market karbon ya, bursa karbon ya sekarang. Nah, jadi misalnya perusahaan yang eksploitasi sumber daya alam ini, dia udah memenuhi taksonomi hijau dan sebenarnya secara carbon emission dia udah zero karbon atau bahkan dia positif ya gitu ya. Maksudnya dia ada karbon kreditnya besar Negatif gitu. karbon, Nah, ya, oke. ya, terus, nah kita sebagai bank misalnya kita biayain nih perusahaan ini, jadinya hitungannya kita biayain green, ini bisa masuk ke green portfolio kita nggak sebenarnya? Ya, bisa sekali Pak Albert. Asal memang proyek itu memang proyek yang untuk mengurangi emisi ya Pak. Oh iya, Bisa. betul. Iya, proyek itu Maksudnya memang mungkin, mengurangi. oh berarti kita lihatnya by project ya Bu ya. Maksudnya mungkin bisnisnya dia nggak green, tapi sebenarnya perusahaannya secara taksonomi hijau dia udah hijau, secara carbon emission dia udah negatif karbon gitu. Cuman kita biayain bisnisnya gitu Bu. Oke, kalau secara seluruh bisnisnya sudah masuk ke green hijau, semuanya udah enak Pak. Nggak ada masalah sama sekali. Yang jadi sulit begini, misalnya yang tadi Bapak ceritakan, ini perusahaannya, ini eksplorasi, ya, kan nggak ada hijaunya Pak, mentok-mentok di kuning, oke, itu paling mentok di kuning. Tetapi dia mau memasang teknologi, teknologinya adalah menyerap karbon. Boleh nggak biayai? Boleh Pak, nggak masalah. Ya, walaupun dia tidak hijau, di kuning nggak apa-apa. Tetapi kalau perusahaannya merah nih, ada peraturan yang tidak dipenuhi. Tapi dia punya proyek, beli teknologi juga menyerap karbon. Boleh nggak dibiayai? Saat ini masih boleh Pak, tetapi dengan action plan perbaikan. Harus Tapi ada action plan perbaikannya dalam jangka waktu tertentu agar nggak merah. Tetapi masih tetap boleh dibiayai. Oke. Tapi secara reporting kita boleh report sebagai green portfolio ya Bu ya? Boleh Pak. Boleh. Memang itu yang harus kita lakukan, memetakan sebagai green portfolio kita. Iya, tapi harus jelas proyeknya. Jadi kalau ditanya Pak Albert, kita ada buktinya. Ya, ada buktinya. Ini proyeknya memang membeli teknologi untuk menyerap karbon. Walaupun perusahaannya masih merah, tapi ini proyeknya adalah proyek green, gitu. Sama berarti sekarang. Kita perlu, maksudnya kan biasanya tetap butuh evidence ya, maksudnya ada sertifikasinya segala macam. Yang penting ada sertifikasinya yang mengeluarkan dan kita akui secara ini udah bisa ya Bu ya berarti. Iya,
Betul Pak, harus Oke. ada sertifikasinya. Bukti harus penting sekali Pak Albert. Ya, jadi sekali lagi, walaupun masih merah, selama ada time bound action plan masih boleh ya Pak ya. Tetapi jelas proyek yang kita biayai. Oke? Oke, Ya. siap, Bu. Terus yang lembaga sertifikasinya tadi 4 ya, Bu ya. Sama satu Ya. lagi kalau nggak salah Veritas ya namanya. Saya kayaknya pernah Nah, dengar. sebentar ya Pak, saya ambil contekan dulu. Iya, untuk lembaga sertifikasinya. Iya. Terima kasih Pak Albert. Jadi tetap bisa masuk ke portofolio hijau kita ya Pak. Oke, Bu. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, Bu Nadia, terakhir boleh? oke, silakan Pak. Pak Ya, Adrian ya oke. sepertinya ya. Ya, Boleh saya open cuma mau nanya cam, Pak? begini. Ya, silakan. Dalam hal ini kalau perusahaan sudah memenuhi semuanya dan juga untuk bank kan memang didorong nanti akan ke arah green industry. Nah, apakah untuk hal ini dari bank akan memberikan satu hal sebagai bukannya reward lah dalam arti ini satu credibility-nya mungkin ratingnya jauh lebih baik lagi gitu ya. Nah, dengan gitu misalnya dengan tingkat suku bunga, dengan soft loan-nya, apakah itu ada begitu? Sehingga itu ada semacam oke lah belajar baik, juara 1, juara apa, tentu uang kuliahnya nggak mahal, beasiswa. Nah, itu aja. Itu tentu sangat baik mendorong ya salah satunya ya. Itu aja sih. Terima kasih yang terakhir ya. Mohon maaf. Terima kasih banyak Pak Adrian. Iya, ini selalu ditanyakan ya Pak. Oke, saya menjawab dari sisi regulasi dulu ya Pak, karena kebetulan saya membantu OJK juga. Pertama, memang dari pemerintah saat ini insentif-insentif yang diberikan adalah keringanan pajak Pak. Misalnya kalau kita impor-impor untuk mobil listrik, keringanan pajak. Termasuk keringanan pajak kalau kita punya mobil listrik kan, nilai kalau kita pajak setiap tahun itu Pak, nilai kendaraan, ya, pajak kendaraan kita itu juga dikurangi. Ya, tetapi untuk pembiayaan di bank belum ada aturannya, OJK juga belum memiliki peraturannya. Oke, tetapi ada tetapinya Pak. Perusahaan-perusahaan sudah punya banyak inisiatif untuk memberikan semacam apresiasi, ya. Yang saya tahu BCA sudah punya loh Bapak Ibu. Ya, apresiasi ini ibarat kita naik kelas ya Pak ya, kita dapat apresiasi, award, reward tertentu. Jadi sudah ada inisiatif dari perusahaan-perusahaan ini Pak. Nah, mungkin saya langsung lari ke Bu Yuli. Bu Yuli yang jawab nih, kalau di BCA Syariah bagaimana? Silakan Bu. Iya, terima kasih Pak Andrian ya. Kalau di BCA Syariah sampai saat ini kami masih memperhitungkannya tidak secara program, tetapi memang kami masukkan case by case. Untuk programnya sendiri kami sedang pikirkan Pak, insya Allah akan ada setelah ini ya Pak ya. Jadi memang tahapannya adalah kami mengevaluasi dulu seperti apa secara umum ya gambaran dari portofolio yang kami miliki, kemudian supaya berdampak kepada nasabah, ini harus seperti apa gitu ya. Ibaratnya kalau kita mau meluncurkan program itu supaya mendapat sambutan baik dan benar-benar dampaknya seperti yang kita harapkan, itu kita harus seperti apa yang konkretnya. Gitu Pak penjelasannya. Terima kasih. Baik Bu Yuli, terima kasih waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Adrian, seluruh Bapak Ibu yang telah bertanya, Ibu Juni dan Ibu Yuli atas sesi diskusi tadi. Rasanya pengen lanjut terus ya, tapi nggak taunya udah jam 11.53 nih Bapak Ibu. Jadi terpaksa saya akhiri. Nah, seperti janji saya tadi, ada penanya terbaik ya, dan ada hadiahnya. Hadiahnya adalah flash BCA Syariah senilai Rp250.000. Lumayan ya Bapak Ibu. Nah, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan? Tentunya yang pertama Pak Adrian, First Resources Pak, mudah-mudahan bisa dipakai untuk belanja di ini ya, di supermarket mungkin atau untuk bayar ini ya tol gitu Pak. Kemudian yang kedua Pak Lastiko.
Yang ketiga Pak Aldiro dari PT KCS, dan yang selanjutnya Pak Albert Angkasa. Oke, itu tadi para pemenangnya. Selamat untuk seluruh pemenang. Nanti dari teman-teman panitia akan menghubungi Bapak Ibu semuanya untuk menyerahkan hadiahnya. Nah, sebelum menutup, kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Mohon izin dan kesediaannya para narasumber kita untuk bisa memberikan closing statement. Mungkin saya akan beri kesempatan kepada Ibu Juni terlebih dahulu, closing statement-nya Bu untuk acara diskusi hari ini. Silakan Ibu Juni. Iya, terima kasih Mbak Nadia. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih atas berkenannya kita berdiskusi bersama ya. Tentu ini kita tidak sekedar memahami, tapi kita perlu action. Jadi, sustainability is all about efficiency, Bapak Ibu. Sustainability is all about action. So, sustainability needs commitment. Ya, bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Juni. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada Ibu Yuli. Silakan Ibu Yuli. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu semua atas kehadirannya. Menyambung tadi closing statement dari Bu Juni, bahwa semuanya butuh kesadaran, efisiensi, tapi satu hal lagi ya, kolaborasi itu penting. Kami menyadari kalau sendirian, sharing, itu dampaknya nggak akan besar. Tetapi kalau kita bareng-bareng kolaborasi dengan spirit untuk sama-sama mewujudkan hal tersebut, insya Allah hasilnya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Juni dan Ibu Yuli untuk sesi yang inspiring hari ini. Kita sudah sampai di penghujung acara, tapi untuk mengabadikan momen ini, ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk foto bersama. Mudah-mudahan masih banyak yang bergabung ya. Tadi kayaknya saya sempat lihat ada beberapa yang pamit duluan. Nah, untuk foto bersama, mohon Bapak Ibu bersedia untuk open cam. Kita foto bareng dulu sambil menunggu teman-teman teknis untuk setting screen-nya ya, supaya bisa terlihat semua di layar kita. Alhamdulillah tadi sempat mencapai 160-an peserta ya, dan mungkin ada beberapa yang sudah pamit duluan. Ini baru volume 1 nih Bapak Ibu. Nanti akan ada volume berikutnya. Mudah-mudahan ini jadi satu agenda rutin, dan feel free untuk memberikan masukan kepada kami topik-topik menarik apa ya yang pengen diulas di talk show berikutnya. Oke, ini dia sudah tampil di layar wajah-wajah para peserta webinar pada pagi hari ini. Oke, kita siap-siap untuk mengambil gambar. 3, 2, 1. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. 3, 2, 1. Bapak Ibu tetap pasang senyum terbaiknya. Oh, oke, saya kecepatan. Nah, ini slide berikutnya. Ya, masih melihat kamera, senyum terbaik Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, masih ada lagi kah? Oke, ini slide berikutnya. Satu kali lagi ya Bapak Ibu, masih lihat ke kamera semuanya. 3, 2, 1. Alhamdulillah, udah semua ya? Sudah semua sepertinya. Oke, Bapak Ibu, Alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak sekali lagi atas antusiasme Bapak Ibu dalam mengikuti sesi webinar hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraannya masih banyak hal-hal yang kurang berkenan. Mohon bersabar, kita akan mengadakan acara-acara seperti ini selanjutnya. Seperti tadi saya sampaikan, kita harus kolaborasi untuk mengimplementasikan ini, jadi harus saling menginspirasi. Salah satunya yang melalui forum-forum seperti ini. Silakan ngobrol-ngobrol bersama teman-teman AO, teman-teman kami di cabang, untuk bisa sharing apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dilakukan di institusi Bapak Ibu,
dan mungkin perlu insight-insight apa yang bisa kita ulas di sesi-sesi Sustainability Talks berikutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Nadia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin live. Terima kasih, Bu.